Halo semua, salam jumpa dalam program Lead Bite Jakarta Content Week 2020. Kali ini kita akan diajak menjelajah kuliner Timur Tengah melalui acara Out of the Book 1001 Malam. Kuliner Timur Tengah cukup akrab dalam lidah orang-orang Indonesia, juga di negara-negara di Asia Tenggara. Mungkin karena ada kesamaannya, misalnya dengan hidangan di negara-negara di Asia Tenggara, masakannya bercita rasa tajam, penuh rempah, dan semua rempah itu dimasak bersama dengan bahan utamanya. Melalui hidangan Timur Tengah ini, kita kadang-kadang seperti diajak berpetualang ke suatu negara yang letaknya jauh dari negara kita, dan kemudian mencoba berbagai macam makanan, kuliner, minuman, dari makanan pembuka, makanan utama, sampai pada makanan penutupnya. Kita beruntung sekali di sini kita ditemani oleh Chef Salimos, atau saya sering akrab menyebutnya sebagai Chef Salim. Assalamualaikum. Beliau adalah salah satu chef yang banyak bergelut dengan dunia kuliner dari Timur Tengah. Mungkin boleh sambil langsung ngobrol ya, Chef? Boleh, ya? boleh. Boleh saya tahu kenapa Chef banyak mengulas atau menggeluti dunia kuliner dari Timur Tengah ya. Selain yang pertama, memang saya berdarah Arab. Oke. Nah, jadi mungkin makanan sehari-hari saya itu dominan dengan masakan-masakan Arab. Dan sejak saya kecil itu masakan Timur Tengah itu memang masakan Timur Tengah tuh baru hype-nya ya, baru di up itu akhir-akhir beberapa tahun 10 tahun inilah ya. 1 dekade ini ya, mulai banyak. 10 tahun ini. Nah, sebelumnya itu jarang sekali. Bahkan restoran Timur Tengah pun itu baru ada itu sekitar 10 tahun belakangan ini gitu. Ya, betul. Nah, jadi saya tuh sangat tertarik sekali untuk mengangkat masakan Timur Tengah itu untuk mengajak, yuk ini makanannya enak-enak loh. Supaya gitu. lebih populer, iya, supaya lebih dikenal. Baik. Benar. Apakah boleh diulas lebih jauh lagi, mengapa orang Indonesia tuh kemudian ketika dipopulerkan, kok kita gampang-gampang saja kita terima martabak, kita terima samosa, kemudian nasi biryani itu kok gampang sekali kita menerimanya. Gampang saja, karena memang masakan Indonesia juga itu penuh dengan rempah-rempah. Rendang, ada berapa rempah yang ada di situ. Rendang, dan juga ada gulai dari Indonesia. Itu akulturasinya itu nggak terlalu banyak sekat kok untuk masakan Arab ini. Jadi gampang sekali diterima oleh orang-orang Asia. Seperti itu. Kalau misalnya saya nanti ingin membuat berbagai macam masakan dari Timur Tengah ini, menurut Chef, apa yang akan membuat saya semakin kalau mau bikin gini gampang, bahannya ada. Sementara saya sendiri kalau melihat, aduh kayak ini susah banget, nggak ada di dapur saya mesti bagaimana nih Chef? Nah, masakan Timur Tengah itu ada beberapa bahan yang memang harus kita import dari Timur Tengah, tapi di Indonesia pun, khususnya di Jakarta ya, itu sudah banyak sekali toko-toko convenience store yang menjual bahan-bahan yang nggak ada di Indonesia. Nah, seperti kapulaga India ini ya. Boleh kita kasih lihat ya? Boleh. Ini kapulaga India ini dia adanya di India dan di Arab, tapi di Jakarta juga udah banyak orang yang jual. Gitu. Kayak di marketplace gitu, kita tinggal cari tinggal ketik gitu, aja green cardamom atau kapulaga India atau kapulaga lah. Ada, tapi ada kapulaga India dan kapulaga Indonesia yang bulat itu beda aromanya dan taste-nya pun beda gitu. Jadi bedanya seperti apa? Kalau kapulaga yang putih yang biasa bulat-bulat di pasar yang kita pakai untuk rendang, untuk gulai Padang, itu taste-nya itu kalau aku rasa ya di penciuman aku itu lebih ke aroma kayu manis, kayu putih. Kayu putih, jadi kayak semacam obat gosok ya? Iya, tapi kalau green cardamom ini taste-nya beda. Dia tuh kalau kita cium aromanya, oh ini Arab. Udah itulah. Wanginya khas negeri 1001 Malam. Khas juga. Jadi yang khasnya, tadi Mbak Nana kan juga waktu kita prepare, Chef ini kok aroma apa ya yang udah wangi banget. Nah itu dari green cardamom ini yang jadi, itu adalah salah satu ciri khas makanan Arab. Tapi kalau ini rempah-rempah yang ini cukup banyak di Indonesia ya, kalau kayu manis, cengkeh.
biji pala, bunga lawang, semuanya itu sudah lengkap di kita. Kita kan negeri yang kaya akan rempah-rempah. Baik, tadi saya waktu prepare di sini tanya sama chef, kemudian dijawab, saya bilang, kok kayaknya ada wangi yang khas banget apa? Dan ditunjukin ini nih. Nah, ini green cardamom yang sudah saya haluskan. Oh, yang tadi dari India tadi? Jadi kita pakainya ada dua macam, ada yang masih berbentuk biji, ada yang sudah dihaluskan. Itu aromanya lebih keluar. Yang menghaluskan kita sendiri atau kita kadang-kadang di pasaran sudah ada yang dalam bentuk bubuk? Kita sendiri yang haluskan lebih bagus karena apa? Kalau kita beli dari toko sudah dihaluskan, itu biasanya aromanya cepat hilang. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kalau saya masak sih, ketika saya masak saya haluskan sebentar. Oke, jadi belum hilang ya aromanya, masih langsung dari bijinya itu masih kapulaga sangat India segar banget. Iya, betul. Boleh saya tahu bahan-bahan yang lainnya, Chef ya? Nah, ini untuk pembuatan samosa, saya pakai, ini ada kulit sambosa ya. Ini ada kulit sambosa, ini ada jinten bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, kayu manis bubuk, ini ada minyak samin atau bisa diganti dengan margarin atau butter. Lalu kita pakai daging sapi cincang, boleh juga pakai daging kambing cincang, boleh juga pakai daging ayam cincang. Oke, jadi bebas ya? Iya, lalu kita pakai kacang polong, ini ciri khasnya yang dari Saudi itu kita pakai kacang polong ini. Nah itu, lalu bawang bombay, bawang putih, dan juga kita pakai biji pala yang kita parut, jadi masih fresh aromanya. Ini nanti saya pernah dengar ya, nantinya akan berbeda dengan samosa yang dari India ya? Iya benar. Karena kalau yang dari India itu bahan baku bumbunya itu kari. Baik. Jadinya tuh lebih strong. Tapi kalau rasa yang Arabian samosa ini dia lebih smooth, lebih soft, tapi tetap berempah gitu. Kita akan coba mulai. Yuk, kita langsung praktikan saja ya, Chef, kita langsung masak ya. Nggak apa-apa kan nanti sambil praktik saya tanya-tanya, mungkin boleh saya mewakili pemirsa pengen tahu nih ya. Boleh dong. Dagingnya yang dibutuhkan untuk seluruh resep ini kira-kira berapa? Itu 300 gram. 300 gram dan sudah dicincang? Sudah dicincang, di supermarket juga udah ada sih yang udah dicincang itu kan. Nih pertama-tama aku mau cincang dulu bawang bombaynya. Jadi bawang bombaynya 1 buah bawang atau setengah? Bawang bombaynya 250 gram. Oh, pakai gram saja ya, bukan ukuran satuan. Iya, untuk gramasinya. Karena bawang bombay pun bisa diganti dengan bawang merah sebenarnya. Oke. Iya. Di beberapa tempat ada juga bawang yang lebih besar dari bawang merah, tapi lebih kecil daripada bawang bombay. Disebutnya bawang India. Bawang India, benar. Saya sering pakai itu di toko-toko Indian store juga banyak dijual. Itu sebenarnya sama aja sih dengan bawang merah biasa, cuman untuk estetik ya. Dia tuh lebih otentik gitu, lebih cantik. Nanti kita buktikan ya, Chef, perbedaan antara samosa India yang pernah saya rasakan dengan samosa Arabia ini ya. Betul. Itu minyaknya sudah panas kah atau belum? Belum. Kita akan panaskan sedikit minyak untuk menumis. Kalau di kuliner di Indonesia, kadang-kadang kalau kita nanya sama nenek, sama ibu, ini bahannya berapa, mereka kan ya sesukanya lah, suka-suka kayak tidak ada patokan yang pasti. Sama juga saya. Sama juga ya di sana. Tapi karena untuk kebutuhan resep ya, saya kan juga menulis resep gitu. Jadi untuk yang pemula itu kan pasti nanya, ini 2 siung bawang bombay itu berapa gram ya, Chef? Gitu. Jadi sebelum tanya saya jawab duluan. Itu bagus sekali, Chef, karena kalau disampaikan seperti itu, distorsinya semakin kecil. Jadi orang semakin tepat bahannya, jadi cita rasa yang dihasilkan semakin mendekati cita rasa yang dibuat oleh Chef. Orang masak itu bukan semuanya yang udah pro, yang udah tahu, oh 2 bawang tuh sekian-sekian. Enggak. Kalau dilihat dari isi bukunya sih memang Chef ngasih cara membuatnya sangat detail ya. Sehingga pembaca yang nggak terlalu canggih pun bisa ngikutin. Nih. Oke. Udah panas, kita langsung tumis ya. Bawang bombay dan bawang putihnya.
Ditumisnya sampai harum Kita tumis ya, sampai harum. Harum sampai layu ya. Jadi selain bawang putih, bawang bombay yang ditumis, materi lainnya kita nanti langsung masukkan minyak samin Oke. sekitar 2 sendok makan. Seandainya kita mengganti dengan mentega, Margarin boleh, butter boleh, pakai ghee boleh. Oke. Dan saat ini juga memasukkan. Iya. Nah, setelah dia sudah panas, kita langsung akan masukkan rempah-rempahnya. Ini berarti di butter rice ya namanya. Iya, Memakai menteganya di tengah-tengah betul. proses masak, bukan Iya. di awal. Karena saya nggak ingin bawangnya itu terlalu layu nanti. Lebih fresh gitu ya. Iya, betul. Supaya apa? Cita rasanya lebih kuat aromanya. Lebih kuat. Kita masukkan lada bubuk. Lada bubuk. Jadi bumbunya lada bubuk, kemudian Ketumbar bubuk. ketumbar bubuk, Lalu masukkan jintan bubuk. jintan bubuk. Jadi lada bubuk, ketumbar bubuk, dan jintan bubuk. Iya. Masing-masing 1 sendok, 2 sendok makan gitu, kayak cemplang-cemplung aja nih chef kayaknya. Enggak, di buku resep saya sudah ada. Ini saya sudah menyesuaikan dengan Yang bahan. ada. Iya. Tuh, wanginya gimana? Iya, wangi sekali di sini rasanya. Nah, setelah 3 rempah ini kita masukkan, langsung kita masukkan dagingnya. Jadi antara kematangan daging dan juga kematangan bawang itu nanti dia balance. Bawangnya pun nggak terlalu matang, dagingnya pun dia sudah matang gitu. Nah, sambil kita panaskan ini, Ya, ini wangi sekali di sini. saya akan merajang si cabai hijaunya. Cabai hijau juga salah satu penunjang rasa samosa. Ini memberi cita rasa pedas atau bagaimana? Cita rasanya tuh fresh, seger gitu. Selain cabai hijau, mungkin kalau misalnya nggak terlalu pedas, bisa diganti dengan jalapeno. Iya, atau Jalapeno paprika dia, gitu boleh. iya. Yang penting yang hijau ya. Untuk resep kita kali ini memakai berapa banyak cabai hijau? Ini cabai hijaunya besar Cabai dan gemuk hijaunya ya. 5 buah. Oke. 5 buah cabai hijau. Mungkin perlu saya ulang ya buat pemirsa yang tadi ketinggalan. Kita tadi menggunakan bumbunya lada bubuk, ketumbar bubuk, dan jintan bubuk. Ya, nanti di akhir resep saya akan menambahkan sedikit kayu manis bubuk dan juga pala bubuk. Supaya apa sih? Supaya dia Menguatkan. aromanya tuh lebih keluar lagi. Nah, kalau untuk pala bubuk ya, saya tuh lebih cenderung untuk memakai biji pala yang sudah yang masih fresh. Seperti ini ya. Itu saya parut, iya. Diparut langsung di atas makanannya. Iya, langsung di atas makanannya itu rasanya aromanya tuh lebih dapat daripada kita pakai pala bubuk. Seperti tadi yang chef sampaikan ya, jadi Betul, lebih fresh kalau iya. kalau kita melakukan Lebih itu fresh. sendiri. Heeh. Dan tidak Nggak- susah sih ya, soalnya mudah itu kan. Nggak cuman makanan Eropa saja yang mengedepankan rasa juicy. Ya. Masakan Arab pun harus juicy. Ini mau Nah, ini dia sudah mulai, tinggal dituang gitu aja. Atau? iya, tinggal dituang nanti. Kacang polong dulu, setelah kacang polong masuk baru kita masukin. Jadi kita iris-iris dulu, tapi masukinnya justru nanti setelah Iya. kacang polongnya ya. Cabai. Kenapa chef mesti begitu? Jadi biar freshnya tuh masih dapat. Jadi kita nggak perlu, kalau kita makan samosa itu kita nggak perlu, kalau orang Indonesia kan makan gorengan pakai cabai gitu kan. Ya. Kalau orang Arab udah cabenya udah ada di situ, jadi kita makan langsung Iya. dapat. Oh, mungkin kalau di sini kayak itu ya, kayak mercon ya, yang Iya, tadi di dalam iya. combro ada cabenya jadi combro mercon. Betul. Nah, ini kita tambahkan
Untuk seasoningnya, tambahkan garam. Dan juga sedikit gula, karena saya nggak pakai penyedap. Kalau mau pakai penyedap juga boleh. Saya lihat ini bagaimanapun juga Chef Salim memasukkan bumbunya nggak ini ya. Kalau orang Jawa bilang nggak kira-kira, jadi ya kayak mantep aja. Iya. Cemplang-cemplung gitu. Iya. Betul. Nah, ini dagingnya juga sudah matang. Kita akan masukkan kacang polongnya. Kalau kacang polongnya kita pakai kacang polong yang kita beli frozen dari supermarket boleh kan ya? Boleh. Ini saya juga pakai yang frozen, tapi kita diamkan dulu sebentar sampai dia sudah menjadi suhu ruang, baru kita masak. Isian dari sambusa ini boleh dibikin di hari sebelumnya atau? Boleh. Gimana? 2 bulan, 3 bulan sebelumnya juga boleh. Oh, bisa di frozen. Asalkan kita frozen dengan kemasan yang kedap udara, boleh juga divakum. Jadi untuk pelaku bisnis itu kan nggak mungkin orang pesen kita bikin fresh. Jadi yang sudah dilipat dengan kulit pun bisa di frozen. Oh, jadi praktis ya. Jadi ini juga bisa jadi ide bisnis ya, untuk ibu-ibu di rumah, mungkin selama pandemi kurang pemasukan ya, gitu buat kan. Ini penghasilan ini bisa ya. Karena praktis dan bahan-bahannya saya rasa tidak terlalu susah juga didapat, apalagi sekarang ada marketplace yang menjualnya ya. Betul, di Instagram pun kita bisa jualan gitu kan. Nah, ini udah matang semua, saya akan masukkan biji pala yang saya parut ya. Kalau biji pala ini kan khas negara kita ya. Iya. Dari Italia juga pakai. Pakai juga, tapi untuk asalnya dari negara kita kan? Iya. Nah, lalu kita tambahkan sedikit kayu manis. Kira-kira 1/4 sendok teh kayu manis bubuk. Jadi ini beda ya, dari tampilannya isian saja sudah beda dengan samosa India yang sering kita tampilan kita lebih nggak tidak terlalu kuning. Iya, tidak terlalu kuning dan lebih tidak banyak airnya. Iya, betul. Nah, kalau sudah masak seperti ini, kita akan tes rasa dulu. Kita akan tes rasa. Wangi banget. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan cabai hijaunya. Kalau saya kayaknya saya ganti saya pakai jalapeno karena saya nggak doyan pedes. Pakai paprika dipotong dadu kecil-kecil juga boleh. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita akan matikan. Kita aduk dengan panas yang ada di dalam pancinya aja. Jadi cabai hijaunya tidak jadi terlalu matang gitu ya? Ya? Nggak kelembekan. Jadi dia masih fresh saat nanti kita kita bungkus. Setelah kita bungkus dengan kulit, kan dia juga nanti digoreng ya? Iya, digoreng. Digoreng. Nah, ini sekarang. Nah, kita mau apa nih sekarang nih, Chef? Kita mau ngebungkus, kita udah bikin isian sambosa tadi, lalu sekarang kita akan membungkus sambosanya pakai kulit sambosa. Jadi membentuk kulit samosa diisi dengan bahan isian tadi. Betul. Ini bisa beli jadi atau bisa bikin sendiri ya bahannya? Di buku resep saya ada juga cara dan bahan untuk membuat kulit sambosanya, tapi kalau misalnya pengen yang praktis, beli jadi pun ada. Enak ya zaman sekarang. Iya, ya? Sekarang mah. Bagaimana caranya tadi?
Dilipat satu kali. Ini pertama kita taruh, ini aku udah buat lemnya. Lemnya itu dari tepung terigu, kita beri sedikit air, kita larutkan, lalu kita oleskan di sepertiga lembaran ini. Kita anggap ini bagian dalam ya. Iya, ini bagian dalamnya, lalu kita bentuk segitiga seperti ini, ya. Segitiga seperti ini, lalu kita masukkan isiannya. Jadi lemnya tadi hanya tepung terigu ditambah dengan sedikit air. Nah, lalu seperti ini kita lem lagi di sininya. Jadi saat kita melipat itu dia sudah terkunci. Jadi nggak keluar-keluar ya? Betul. Ini kulitnya pasti tidak akan pecah saat digoreng gitu ya? Tidak akan pecah asal pembuatan komposisinya bagus, dia tidak akan patah dan tidak akan pecah. Nah, untuk penyimpanannya juga, untuk penyimpanan kulit sambosa ini harus kedap udara, jadi dia nggak kering. Seperti itu. Nah, termasuk juga di ujungnya sini, kalau pengen rapi bisa dimasukin seperti ini. Tapi kalau yang otentik justru dia di luar. Okay. Jadi waktu digoreng itu dia kelihatan gini lipetannya. Nah, seperti ini. Sekali lagi ya. Oke. Seperti ini. Kita buat segitiga. Nah, segitiganya itu ujungnya agak masuk ke sini ya. Jadi dia nanti akan membuat segitiga sama sisi. Oh, jadi kita lipat-lipat saja, tapi hasilnya harus segitiga sama sisi. Harus segitiga sama sisi. Mungkin sambil ngisi-ngisi gitu ngobrol-ngobrol yang lain gitu boleh ya, Chef ya? Boleh banget. Kalau boleh tahu ya, apakah ada hidangan-hidangan ini yang sebetulnya terinspirasi sama kisah 1001 Malam, Chef? Apa ya? Mungkin hidangan yang dihidangkan pada saat si raja mendengar cerita-cerita dari Ratu Rahasade kali. Ada ya, ini semacam hidangan yang banyak dihidangkan di sana kan ya? Di kuliner Arab, termasuk para bangsawannya di sana pun memakan makanan ini. Betul, sambosa pun ini sendiri disajikan juga di berbagai negara Jazirah Arab ya. Jadi acara apapun itu, makan bersama, wedding, acara-acara party itu, kalau di India ada gulab jamun sebagai manisannya, kalau di Arab itu sambosa ini sebagai welcome food gitu. Oh, kayak food platters gitu ya, iya. Kasih gitu awal. Iya, betul sekali. Terus saya boleh tanya, adakah rempah-rempah yang akhirnya, yang kemudian mau nggak mau, karena kita sering pakai orang Indonesia, pakai yang dari Arab tadi yang menjadi rempah-rempah dari bangsa kita sendiri, dari Indonesia? Banyak sih, seperti yang tadi saya bilang itu, rempah-rempahnya itu memang banyak sekali. Boleh juga ada yang diganti, seperti saya sering posting untuk masakan-masakan yang menggunakan daun warakoh. Daun warakoh itu dia sejenis bay leaf, tapi dia dari Arab gitu ya. Nah, itu bisa diganti juga dengan daun salam kita juga. Bisa jadi banget. Substitute bisa ya. Terus kalau saya tadi Chef sempat cerita nih bahwa kalau lagi nggak ada lauk, udah bikin isian sambosa bisa dimakan sama nasi nih. Kira-kira ada nggak hidangan dari Timur Tengah juga yang kemudian menjadi favorit orang Indonesia? Udah bikin ini aja deh, gampang gitu. Nah, selain banyak. Martabak ya, selain martabak nih. Apa namanya? Saksuka. Saksuka itu kan kalau di Arab itu dia breakfast ya, semacam omelet, Arabian omelet gitu. Tapi kalau di Indonesia, saya pun juga sering, udahlah nggak usah masak, bikin saksuka aja, kita makan pakai nasi pun enak gitu. Ini kalau dilihat menu kita memakai banyak rempah-rempah ini, ceritanya bisa sampai ke Indonesia, rempahnya sendiri itu bagaimana sih? Gini, dulu itu kan, kalau saya kan keturunan Arab, itu dulu, itu dari nenek moyang saya, orang Yaman, kebetulan saya keturunan dari negara Yaman, itu setiap kali datang ke Indonesia, gitu, pasti yang dioleh-olehkan itu kurma, lalu kapulaga. Sebelum ada yang jualan di Indonesia ya,
Itu rempah-rempah kita tuh pasti kalau misalnya ada saudara yang datang itu pasti kita minta oleh-olehnya itu. Kita minta kapulaga, kita minta kurma, lalu pokoknya bahan-bahan yang nggak ada di sini termasuk garam masala. Oh Garam ya, masala itu garam masala. bumbu India tapi kita juga sering pakai. Kita sudah mulai bisa goreng, Chef? Boleh? Aku bikin satu lagi lalu kita akan goreng ya. Baik. Resep yang ini Arabian sambosa ini ada di halaman 90 ya? Betul. Saya lihat di bukunya Chef. Betul. Ini cara bikin isiannya ada, kulitnya juga ada. Jadi ini kulitnya adalah semacam pastry, Iya. rasanya juga ya seperti pastry ya. Iya. Renyah ini ya nanti. Renyah. Kalau yang pintar-pintar kebentuk ini pakai kulit lumpia pun juga bisa pakai. Ada juga kulit martabak yang Iya, hijau. kulit martabak itu juga bisa pakai. Kulit pangsit put, Iya. pangsit ya yang untuk bikin mini sambosa juga bisa. Baik. Oke, sekarang kita mau menggoreng. Kita akan tanya-tanya sedikit lagi ya sama Chef Boleh. ya. Kalau saya lihat di buku Chef ini, isinya ternyata bukan hanya masakan Timur Tengah atau masakan Arab ya. Iya. Ini kayaknya kita juga diajak menjelajah ke negara-negara yang ada di sekitar Arab, misalnya India. Iya. Ya, tadi ada, meskipun kali ini yang dipraktekkan adalah samosa Arabia, yang Chef sajikan di bukunya juga ada samosa ala India. India, Terus Chef juga menjelajah sampai Mesir Mesir sampai ke Turki juga. dan kemudian ke Turki ya. Itu Iya. boleh dijelaskan mengapa? Apakah Karena ada gini, hubungan atau ada kesamaan? sesuai atau... dengan judulnya itu Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu kan terdiri dari beberapa negara-negara yang masing-masing mempunyai masakan ciri khasnya sendiri. Ada Iya. Libanon. Kalau kita lihat ada kufta Ya. itu atau kebab itu dia berasal dari Turki dan Libanon. Seperti itu. Dan juga ada kunafe. Ya. Kunafe itu dari Turki juga. Dan juga ada beberapa masakan yang memang ada dari Ini, Mesir. Kunafe. Tuh, Dari jadi kita Turki. bisa loh bikin kunafe sendiri di rumah dengan bahan lokal. Oh, jadi masakan Turki itu nggak cuma kebab loh ya. Masih Iya. ada ini kayaknya enak banget sih. Kunafe Iya, ini iya, iya. ada krim dan cheese-nya. Pokoknya legit banget. Dan Iya. juga dari pastry-nya itu crunchy. Banyak orang, kenapa saya masuk berinovasi untuk membuat kunafa. Saya sendiri pecinta kunafa. Kalau saya nggak ke Saudi atau nggak ke Turki, itu kita nggak bisa makan kunafa. Nah, kenapa nggak kita bikin sendiri dengan bahan yang ada di Indonesia Dan gitu? ternyata bisa. Nah, ternyata bisa. Iya ya, hampir kayak pie ya. Dia Tapi ini kayak puding pastry-nya itu semacam serabut, atau... serabut gitu, kayak Kayak roti semacam jala. kayak rambut nenek. Ya. Rambutnya tuh lebih kecil dari roti jala dan dia crunchy, seperti itu. Itu legit banget, enak banget. Nanti coba nih, Rasanya. habis ini coba ya. Kayaknya keren banget. Nah, ini kita tunggu dulu minyaknya sampai panas ya. Oke. Minyaknya harus benar-benar sangat panas atau Iya, minyak yang panas sekali kemudian kita kecilkan panas apinya? sekali kita kecilkan. Jadi crunchy-nya dapet, tapi isinya pun dia nggak masuk minyak gitu. Kan biasa kalau teknik goreng kita salah, itu akan masuk minyak di dalamnya. Gitu. Jadi kuliner yang Chef bahas sebagai kuliner Timur Tengah ini memang terpengaruh oleh negara-negara sekitarnya Iya. dan mempengaruhi negara-negara sekitarnya. Betul, betul. Karena saling mengisi. Karena kecenderungan orang Timur Tengah itu nomaden. Oh, Orang Timur Tengah itu punya sifat dasar, basically mereka nomaden. Seperti pengembara. nenek moyang saya itu kan orang Yaman. Di Yaman perang kita pindah ke Singapura. Dari Singapura perang kita pindah lagi ke Indonesia. Indonesia pun begitu, kita pindah awalnya ke Kalimantan. Dari Kalimantan kita pindah ke Jawa. Seperti itulah. Jadilah saya dengan macam-macam budaya yang ada gitu. Jadi berpindah-pindah, Iya. mengembara mencari yang kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi setelah membuat ini kita akan buat apa sih? Kita akan bikin adeniti. Adeniti. Itu khas dari Arab juga. Iya, dari Aden, dari Yaman. Oh. Aden itu salah satu kota di Yaman.
namanya Aden. Aden. Makanya Namanya dibilang Adeniti. Oke. Saya boleh tanya mengenai bahan yang khusus ya. Kalau kita mau bikin nasi mandi, Ya. itu kenapa berasnya harus basmati? Karena memang beras yang kita gunakan itu, kalau kita pakai beras lokal, itu rasanya itu akan beda. Karena kembali ke taste ya, taste dari masakan-masakan Arab itu, kenapa berasnya pakai basmati? Karena kita nggak dikukus tekniknya. Teknik kita nggak ada pengukusan beras, kecuali kebuli. Nah, kebuli sendiri itu adalah masakan dengan akulturasi pencampuran India, Arab, dan juga Betawi sebenarnya dari nasi kebuli itu. Tapi tetap saya masukkan ke masakan Timur Tengah karena apa? Sebagian orang kita mau makan nasi Arab nih pasti nasi kebuli ya. Ya. Pasti gitu. Taunya gitu. Taunya nasi kebuli ya gitu. Apalagi kalau dibilang nasi kebuli pakai minyak samin. Ya udah langsung pikirannya sana. Dan juga image-nya pasti kolesterol. Betul. Gitu kan. Padahal daging kambing sendiri itu menurut ilmu kedokteran adalah daging yang paling rendah kadar kolesterolnya. Ya. Kalau ngolahnya bener. Kalau dibikin pakai santan ya sama aja. Waktu saya ke Frankfurt Book Fair itu saya mencoba masakan Turki yang ada di satu kedai di Frankfurt. Itu kita pesan nasi kebuli. Wah, itu satu orang dapat satu paha kambing. Iya, memang ciri khasnya seperti itu. Ciri khas masakan Timur Tengah itu porsinya banyak. Porsinya banyak. Karena apa? Karena nasi basmati itu sendiri, pakai beras basmati, itu kita kenyangnya sesaat. Gitu. Kenyangnya sesaat. Sementara kembali lagi ke sifat dasarnya orang Timur Tengah itu mereka pengembara. Nah, jadi mereka kalau makan harus kenyang dulu. Jadi kayak filosofi unta. Unta itu makan yang banyak, minum yang banyak. Udah itu kita nanti makannya lagi malam. Karena orang Timur Tengah itu makan nasi hanya sekali. Nggak kayak kita. Kalau orang kita mungkin makan sarapan pakai nasi atau bubur. Makan siang pakai nasi atau bubur, makan malam nasi abrek-abrek nasi goreng gitu kan. Kalau orang belum Arab tengah malam lagi. Iya, makan tengah malam lagi begadang martabak gitu kan. Kalau orang Arab enggak, dia sarapan secukupnya, mungkin bisa dengan kurma atau kopi, makan siangnya banyak. Udah gitu malam nggak makan lagi. Mungkin malam kebiasaannya mereka bertamu makan sambosa, minum teh, udah gitu aja. Atau mungkin bisa dengan makan buah. Nah, ini udah mulai panas ya. Tunggu aku mau cek dulu. Nah, udah ya. Ya. Minyaknya harus benar-benar panas ya? Iya, panas lalu kita akan kecilkan. Nah, setelah ini panas. Nah, oke, sekarang kita akan menggoreng sambosa yang udah kita lipat ini. Ya, seperti ini. Nah, kalau teknik melipatnya benar, itu dia tidak akan pecah. Itu tadi dikasih jeda sedikit nggak? Bukan penuh-penuh sampai apa? Sampai full. Sampai full atau ada udaranya sedikit di dalam? Ada sedikit udara. Itu udaranya itu yang bikin malah dia lebih gelembung gitu. Nah, seperti ini. Gorengnya pun juga harus disiram-siram seperti kita menggoreng pastel. Iya, iya. Nah, seperti ini. Jadi dia udara yang ditangkap di dalamnya situ bisa mengembang. Jadi nggak kebanyakan isi. Kalau kebanyakan isi pun juga kayaknya ini ya. Apa namanya? Itu akan membentuk gelembung-gelembung di seluruh permukaan. Iya. Ya. Kalau kebanyakan isi pun nanti yang makan juga kayak gimana ya? Over. Nah, oke. Makanya tadi saya panaskan dulu untuk membentuk gelembung-gelembungnya ini. Kira-kira berapa lama proses menggorengnya? Proses menggorengnya sekitar 8-10 menitan lah. Atau sampai dia sudah golden brown, boleh kita angkat.
Nah, kalau udah seperti ini boleh kita angkat. Nah, seperti ini ya. Ini nanti kalau sudah kita angkat, dia akan warnanya tuh akan lebih gelap. Lebih gelap sendiri ya. Jadi jangan sampai di dalam situ udah sampai matang. Iya, nanti nggak akan menarik. Iya, jadi malah kesannya cepat gosong. Iya, betul. Tuh. Nah, setelah tadi kita melihat cara membuat Arabian samosa, saat ini kita akan mencoba membuat minumannya. Apa nih, Chef? Kita bikin adeniti. Adeniti. Boleh dijelaskan lagi tadi asalnya? Adeniti ini berasal dari kota Aden. Kota Aden itu di negara Yaman. Di Yaman, nah, ya. Makanya disebutnya Adeni. Caranya bagaimana? Cukup air? Ini kita panaskan dulu 500 ml air. Lalu kita memakai jahe ya. Kita pakai jahe. Sambil menunggu mendidih, kita geprek dulu jahenya. Nah, udah dikeprek seperti ini. Boleh langsung kita masukkan. Oke. Kita tunggu dulu sampai mendidih. Rempah yang pertama kita pakai adalah jahe. Lalu kita masukkan kayu manis. Kayu manisnya boleh yang suka lebih strong boleh ditaruh banyak ya. Sekitar 5-6 tangkai. Nah, lalu kita akan masukkan lagi cengkeh. Cengkeh kita pakai 3 biji saja atau 4 biji boleh. Lalu green cardamom. Kapulaga hijau. Kapulaga hijau. Kita pakai 10 lah ya, 10 biji. Nah, lalu agar lebih strong lagi, karena teh Adeni ini dia meskipun dia memakai susu evaporate, tapi rasanya tetap harus rempahnya tetap harus strong. Harus kuat. Nah, ini kita masukkan lagi. Kadang-kadang susu evaporate menyamarkan rasa. Iya, betul. Makanya untuk teh dan rempahnya itu kita harus lebih berani lagi karena agar tidak tercover dengan susu evaporate ini. Kita aduk dulu. Ini harus benar-benar mendidih sampai benar-benar aromanya keluar, baru kita bisa masukkan tehnya. Karena kalau aromanya belum keluar itu dia nggak akan gimana ya, akan tercover nanti sama susunya. Jadi kita buat airnya dulu yang sudah diberi aneka rempah-rempah ini. Betul. Tadi apa ya? Jahe, kayu manis, cengkeh, kapulaga bubuk, dan juga green cardamom yang masih utuh. Nah, nanti terakhir saya akan menambahkan sedikit biji pala bubuk. Sedikit saja, sedikit. Dan juga yang unik, saya akan menambahkan sedikit garam. Garam di situ. Aneh nggak sih minuman dikasih garam gitu? Ya. Tapi seperti kolak aja lah, kolak dari Indonesia itu kan untuk sebagai penambah rasa gurih itu diberi sedikit garam. Ya, di Makassar juga ada minuman namanya saraba. Saraba. Itu pedas sekali, itu juga dikasih cabai, dikasih garam juga sedikit. Garam. Nah, makanya minuman manis nggak hanya terdominan dengan rasa manis saja. Supaya balance ya. Iya. Betul juga. Nah, kalau sudah mendidih, itu ya, agar lebih pekat lagi, saya akan masukkan tehnya. Tehnya aneka merek? Tehnya kita pakai black tea. Mau merek apa saja, black tea mantap ya? Pakai black tea. Jadi dia lebih mantap. Mau pakai teh yang kalau pakai teh Thailand juga bisa. Yang biasa kita pakai untuk Thai tea itu bisa juga. Karena teh Thailand itu kan dia juga strong ya. Nah, ini kita masukkan tehnya. Ini kita rebus tehnya ya. Nah,
Sambil menunggu mendidih, saya akan beri sedikit biji biji pala pala ya. yang diparut. Sedikit saja ya. Nah, seperti ini cukup. Lalu saya akan menambahkan sedikit garam. Nah, Wangi juga ya. wangi Wangi dong. rempahnya kuat sekali, Wangi sama dong. seperti di sambusa waktu kita coba. Ini, wow. Ini sebetulnya karena ada jahenya kan rasanya hangat. Enak Hangat. juga diminum pada hari-hari hujan. Betul sekali. Atau pas kita ke pegunungan, ke puncak gitu. Kita malam-malam pun enak loh minum teh adeni ini. Nah, ini kita tunggu sampai dia aromanya lebih keluar lagi. Lalu baru kita masukkan susu. Lalu kita sajikan. Nah, untuk penyajiannya, karena sekarang ini kan orang ada yang, oh saya nggak suka terlalu manis, oh saya mau yang manis banget, oh ya saya mau yang medium. Itu untuk penyajiannya gulanya kita pisahkan. Oke. Gitu. Tapi aslinya dia harusnya sudah manis atau memang dibuat tawar? Saya buat tawar. Di penyajiannya pun di negara-negara Arab itu ya, penyajian mereka itu memang semuanya mau teh, mau kopi, mau seperti ini, milk tea seperti ini, itu mereka semuanya tawar. Jadi untuk menghormati tamunya disajikan dengan gula terpisah. Baik. Ya, itu sudah masak atau belum? Sebentar lagi, kita tunggu sampai dia sedikit hitam ya, sedikit menghitam. Oh, sampai warnanya pekat gitu ya? Ya, sampai pekat dan sampai, makanya kita pakai banyak susu untuk menggantikan cairan yang menguap saat kita merebus rempah-rempahnya tadi. Seperti itu. Nah, ini udah cukup pekat ya. Kita akan masukkan susunya. Susunya berapa cc itu? Kita pakai 250 cc. Airnya 500, ya. Susunya 250. Ya. Nah, air yang direbus itu nanti akan menyusut menjadi sekitar 400 cc. Nah. Oke, cukup. Kita aduk dulu. Nah, jadi warnanya seperti ini Mbak Nana nanti. Iya, jadi rasanya dia warnanya rasanya seperti melihat kayak apa sih? Ya kayak Thai tea tadi. Kayak Thai tea, seperti teh tarik, teh telur. Betul, ya, gitu. betul. Nah, ini kita rebus sampai mendidih lagi. Untuk lebih sedapnya, boleh kita tambahkan sedikit gula. Sedikit gula. Sedikit gula. Nah, jadi garamnya udah ya? Garam sudah. Nah, ini kita aduk sampai mendidih, lalu kita akan sari dan bisa kita sajikan. Itu ditunggu sampai apa itu, Chef? Sampai mendidih aja. Lagi. Mendidih aja untuk biar lebih steril lagi kan. Susunya nggak bakal pecah? Enggak. Untuk evaporate dia nggak pecah. Nah, ini sudah mendidih ya. Boleh kita matikan. Lalu kita angkat dulu teh celupnya. Teh celupnya kita angkat. Agar mempermudah saat kita menyaring. Nah, sekarang kita saring. Lalu kita sajikan ke dalam teko. Ini nggak ada jinnya loh Mbak Nana. Digosok jinnya keluar. Ini nggak ada jinnya loh. Tuh, takarannya pas sekali untuk satu teko ini. Jadi tinggal disajikan ya. Oke.
untuk inspirasi dari cara pembuatan Arabian samosa dan adeniti barusan kita saksikan. Kita boleh icip-icip sebentar untuk reviewnya ya, Chef ya. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak icip-icip seperti ini. Oke, sekarang untuk penyajikannya kita boleh tambahkan sedikit gula. Mbak Nana suka yang banyak atau? Enggak, saya malah nggak suka. Oh. Nggak apa-apa, sedikit aja. Oke, ini buat saya aja deh ya. Mbak Nana sedikit aja ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tuangkan shahinya. Untuk menuangkan pakai teko seperti ini, kita bisa menahan dengan tangan. Ya, menahan dengan tangan. Nah, ini monggo. Ya. Kita aduk. Kita cicip yuk. Enak ya? Enak banget. Rasanya tuh campuran antara jahenya tadi, kemudian bubuk kapulaga. Ya, kayu manisnya kayu manis juga, cengkehnya juga. Dan juga dari susunya juga legit banget kan? Iya. Ini sih bukan sekedar manis ya, ini gurih. Aduh, very rich ya rasanya. Iya. Ini minuman para sultan-sultan ini. Masih, jadi ini kayak minuman para bangsawan ya. Lebih enak lagi kalau kita makannya sambil ngemil si sambosa ini. Nah, ini Mbak Nana bisa bedain nanti. Apa bedanya Arabian samosa dengan Indian? Iya, benar-benar beda. Jadi kalau yang Indian itu di dalamnya rasanya seperti ada moist ya, ada lembab, ada agak basah gitu di dalamnya. Kalau ini kering, sangat kering. Terus saya malah merasa ini seperti agak kayak isian martabak, tapi tanpa telur. Kalau martabak kan ada telurnya. Sedap sekali ya rasanya, dan cabai yang tadi kita masak tanpa sampai menjadi layu itu benar-benar crunchy dan memberi cita rasa yang sangat khas. Di sini fresh banget. Kulitnya juga ini crunchy ya. Seandainya kita iseng mau nambah, dikasih telur gitu boleh nggak sih untuk isinya? Jadi nggak khas lagi? Nggak khas lagi. Jadinya kayak pastel dong ya. Ini makan satu sambosa dijamin pasti bakalan kurang. Memang. Kalau di Arab sendiri, ini tadi hidangan ini ya kayak malam-malam gitu kita makan. Iya, ini untuk kudapan sore, kudapan malam, atau untuk disajikan untuk tamu-tamu spesial itu ya yang paling sering sambosa dan juga dessert. Untuk menu bulan Ramadan juga menu wajib ini sambosa. Jadi mereka berbuka puasanya dengan manis dan juga sambosa ini. Oh gitu. Nah, biasanya Ramadan itu ya kita untuk buka puasa manis, kita makan kurma dulu, kita minum teh, lalu kita makan manisan. Legemat di buku resep saya ada manisan semacam dessert dari Timur Tengah pakai simple sirup, terus makannya sambosa. Nah, setelah itu kita melakukan ritual sholat maghrib. Setelah kita menyelesaikan ibadah, baru kita makan berat. Kalau untuk bulan Ramadan seperti itu. Karena seharian nggak makan sama sekali kan? Iya, betul. Ini sayang sekali kalau dianggurin tehnya, benar-benar enak. Ini benar-benar apa ya? Kalau saya pribadi ini teh yang bukan hanya berempah, tapi juga langsung isi perutnya tuh kerasa kayak mengenyangkan gitu loh. Mantep. Mantap banget. Mantap sekali rasanya. Seandainya almarhum Pak Bondan masih ada, aduh saya ajak ke sini deh.
Jadi demikian pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami mendengarkan inspirasi dari Chef Salimos dan dengan dipandu oleh saya Nana Listiani. Ini tadi kami membuat adeniti dan samosa khas Arab. Jadi ini bukan samosa dari India tapi Arabian Sambosa. Arabian Sambosa. Ini semua bisa didapatkan resepnya di bukunya itu, Chef. Ini di buku 50 resep favorit hidangan restoran Timur Tengah ala Chef Salimos. Bisa didapatkan di toko buku Gramedia terdekat di kota Anda. Ya, semoga apa yang kami lakukan tadi menginspirasi, membawa Anda lebih dekat pada hidangan khas Timur Tengah. Dan kemudian Anda menyajikannya untuk keluarga di rumah di meja makan. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu di program-program Lead Bite Jakarta Content Week selanjutnya. Love ya. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Medcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Medcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data.
Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.